muliakan, ibu-ibu, jemaah pengajian yang senantiasa setia untuk hadir dalam pengajian Komisi Perempuan ini. Cukup banyak yang hadir, saya lihat pada kesempatan ini. Di bawah tadi saya lihat daftar hadir mencapai 120-an. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Dari berbagai ormas, nampak di sini pakai seragam, ada baju BKMT, ya, begitu juga dari IPI, dan ada Bunda, ada Bu Aswita, dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Mobil khusus Bunda Peranda Janani Ayub selaku moderator kita pada kesempatan ini. Ibu-ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, dalam hidup ini ada yang selalu terbalik. Di antara yang terbalik itu adalah umur. Selalu orang mengatakan bahwa umur itu bertambah. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Bunda. Tapi hakikatnya bertambah atau berkurang? Kita juga selalu mengatakan, walau terkadang tidak jujur, kalau berjumpa dengan teman kita, apalagi sudah lama tidak bersua, makin muda ya. Walaupun ucapan itu kadang-kadang hanya sekedar menghibur. Dalam hidup ini ada satu hal yang tidak dapat dipungkiri, ditipu. Itulah umur. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Khaldun, Ahmad Ibn Khaldun, wafat tahun 808 Hijriah. Sosiolog dan antropolog pertama, ya, sebelum lahir ilmuwan sosiologis, ya, ilmu sosiologi, ilmu antropologi. Ibn Khaldun sudah mengatakan bahwa grafik umur manusia itu kurva tertutup. Dari bawah naik, menanjak, ya. Sinnur rushd, usia puncak, itulah usia 40 tahun, atau di kisaran usia 40 tahun. Dan para nabi dan rasul diutus menjadi nabi, ya, menjadi utusan Allah, menjadi rasul di usia 40 tahun. Setelah usia 40 tahun mulai menurun. Jadi dia kurva tertutup. Perjalanan kehidupan manusia unik. Karena apa? Karena Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu akan dikembalikan kepada, ya, kalau dia panjangkan Allah subhanahu wa ta'ala umurnya, maka Allah akan kembalikan dia kepada kebiasaan semula. Lahir tak bergigi. Jangan langsung ditutup mulutnya. Saya tengok. Lahir anak-anak itu tidak melihat, ya kan? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di siang menjelang sore yang berkah ini kita dapat bertatap muka dalam usia kita masing-masing. Namun usia ini tidak dilihat kepada banyak atau sedikitnya. Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, banyak amal kebaikannya. Nabi Nuh alaihi salam usianya 1250 tahun. Ya. Dituliskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir karena dalam kurang lebih 11 jilid atau 12 jilid itu, tebal-tebal bukunya yang ada pada saya, itu dia menceritakan dari sebelum kejadian Adam sampai hari pada beliau masih hidup, yaitu Al-Imam Ibn Kathirnya. Beliau wafat tahun 676
Hijriah. Ketika beliau wafat, ya, dia ceritakan dari ilmu yang dia ketahui. Makanya dia sebut dengan al-bidayah wan nihayah, permulaan dan penutup. Penutup maksudnya sampai kepada zaman beliau tahun 600-an Hijriah. Karena Imam Hafiz Ibnu Hajar ini berdekatan usianya dengan Al-Imam An-Nawawi. Begitu juga Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan 1250 tahun usia Nabi Nuh, dakwahnya 950 tahun. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. 1000 kurang 50, 900, itu dakwahnya saja. Ya Allah ya Rabb, panjangnya. Itu tak pakai puaka, Bu, tak melihara harimau putih, tak pelihara, ya, buaya putih, tak ada melihara. Panjang umur. Meninggal pun tak buka tingkap, tak buka atap. Meninggal biasa Nabi Nuh alaihissalam, 1250 tahun. Panjang umur, ya, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan. Itulah yang diharapkan. Wa syarrun nas, kata Rasul, seburuk-buruk manusia man tala umruhu, panjang juga umurnya, wa sa'a amaluhu, banyak dosa yang dia lakukan. Ya. Dan memang biasanya orang-orang jahat tuh, ya, agak lihat nyawanya, payah mati, lihat. Kalau orang baik-baik itu cepat aja meninggal. Kitanya yang merasa cepat. Nah, tapi sesungguhnya, ya, kematian itu adalah biiznillah wa qudratihi, dengan izin Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, agar umur kita ini tetap berkah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kunci tadi. Apa itu? Hasuna amaluhu, baik perbuatannya. Kata orang Amparan Perak, baik PL-nya, baik perbuatannya. Baik perbuatan inilah yang ingin kita ukir dalam hidup ini. Makanya Bu Nani Ayum yang paling hafal ini, ya, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan. Yang diukir adalah sejarah dalam hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa umurnya? Hanya 63 tahun. Tapi 63 tahun itu sampai hari ini tak sedetik pun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putus disebut. Minimal dalam azan. Azan terus berkumandang. Saban hari, saban waktu, terus. Usia beliau 63 tahun. Agar hidup ini berkah, maka yang pertama, ukirlah sejarah. Tebarkan kebaikan. Maka Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Saya sengaja mengambil dan mengutip hadis-hadis yang populer agar kita nyambung, karena ini waktu kritis. Waktu kritis ini. Jam enak-enaknya tidur, apalagi dihidupkan orang ini pula AC ini semua. Untunglah lampunya nyala, jadi agak terang dia. Kalau bangsa redup nih Bu, sedap kali nih. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah bermanfaat bagi orang lain. Saya bertanya hari ini, mana yang lebih banyak? Yang bermanfaat atau yang memanfaatkan? Cepat kali ibu-ibu jawab. Walaupun pengalaman pribadi tahanlah sedikit, ya. Sering dimanfaatkan ya Bu. Apalagi kalau udah mau pilkada kayak gini ya. Sering dimanfaatkan. Wah, kalau udah mau pilkada kayak gini, ibu-ibu lah yang paling disanjung. Emak-emak, wah, didatangin.
Macam lengkuas tuh lah, kalau udah mau masak, dia yang dicuci. Gitu masak kari itu, masak gulai itu, lengkuas tuh yang pertama kali campak kan. Apalagi tergigit pula lengkuas tuh kan. Pikir daging juga tadi, rupanya lengkuas, pap, campakannya langsung. Nasib umat Islam memang. Ya. Jadi bermanfaatlah kita bagi orang lain. Ya. Makanya ada hukuman yang sangat Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan bagi orang yang suka menyembunyikan ilmu. Rasul mengatakan, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, Rasul tidak mengatakan ilmu agama. Ya, semua ilmu, ilmu memasak, ilmu menggulai, ilmu membuat kola, ya, ilmu menjahit baju, ya, semua ilmu, ya, sampai kepada ilmu agama, ilmu yang kita sebut dengan ilmu umum, ya. Fakatamahu, disembunyikannya ilmu itu tadi, sengaja dia tidak share, tidak beri kepada orang lain, sengaja dia tidak ajarkan kepada orang lain, walaupun orang lain sudah menanya. Uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Allah akan menyiapkan cambuk bagi orang itu, di mana cambuk itu terbuat daripada api neraka. Nah, oleh karena itu, kenapa sampai sebegitunya Rasul mengatakan agar hidup kita ini bermanfaat. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, guruku, kalau boleh aku sembah, ku cium kakinya, walau ia hanya mengajarkan satu alif pada diriku. Ya, itulah guru. Makanya tidak ada mantan guru. Ya. Cuman di negara inilah baru disebut, di negara-negara lain tak ada disebut. Pahlawan tanpa tanda jasa, guru. Padahal pahlawan ini dengan 1 juta tanda jasa. Jasa tanda jasa dia di mana? Itulah anak-anak yang menjadi orang. Kita yang hadir sekarang ini karena jasa guru-guru kita dahulu. Makanya Al-Quran mengajarkan, Allahumma ighfir lana dhunubana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mendoakan orang-orang terdahulu wabil khusus yang telah berjasa kepada kita. Maka agar umur ini tetap berkah, selalulah kenang kebaikan orang, lupakan kebaikan kita. Agar apa? Agar kita selalu mengenang orang berbuat baik kepada kita, dan termotivasilah kita untuk berbuat baik seperti itu, dan melupakan kebaikan kita. Dalam artian kita tidak pernah mengenang bahwa kita sudah buat baik. Karena kenapa itu? Karena Rasul mengatakan, ya, membangun pahala kebaikan itu, ya, susah, namun lebih susah lagi menjaga pahala kebaikan itu. Ya. Zaman sekarang, ya, lebih susah lagi. Kenapa? Karena saya jumpa emak-emak usia udah di atas 60 tahun aktif mengupload kegiatannya tiap hari. Pengajian, ya, kemudian acara sholat, apa namanya itu Bu? Sholat tasbih berjamaah, zikir, upload. Bu, salah Ustaz? Tidak salah. Cuman hal-hal yang seperti ini terkadang mudah untuk merusak hati, merusak pahala daripada perbuatan kebaikan. Upload ria, apalagi begitu di-upload ada yang ngasih jempol. Wah, jempol. Tiga jempol ya kata Bunda, 3 jempolnya langsung begitu. Jadi agar hidup ini berkah, senantiasalah, kata Imam Al-Ghazali, merasa diri rendah, merasa diri kurang. Kurang dengan apa? Kurang telah melakukan kebaikan, sehingga ingin
baik, terus ingin berbuat baik. Ya. Merasa diri rendah dalam artian rendah bukan merasa diri ini hina, bukan. Merasa bahwa diri kita ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan kepada yang lain. Dari mana dapat Imam Ghazali itu? Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah harta, lihat ke bawah. Dalam masalah ibadah, unzur ila man fawqaka, kata Rasul. Lihat kepada orang yang lebih dari diri. Amal ibadah kita, kalau ingin mengukur diri kita, lihat tuan-tuan guru kita, alim ulama kita yang lebih lama mereka berpuasa daripada berbuka, ya. Yang lebih lama mereka bangun malam daripada tak bangun malam, yang lebih lama mereka menjaga mulut dan lisannya dengan zikir daripada dengan mengumpat dan memikirkan kesalahan orang lain. Hartanya habis dibelanjakannya untuk orang lain, walaupun baju yang dipakainya pengajian di sana, di sini, di sana, di sini, itu juga yang dia pakai, tak berganti-ganti. Hidupnya dengan zuhud. Zuhud itu kalau bahasa kita, terjemahan sederhananya itu adalah hambar dia sudah melihat dunia ini. Ya. Dia tidak lagi merasa manisnya dunia ini. Hambar dunia ini sudah bagi dirinya. Tidak ada lagi nafsu, tidak ada lagi keinginan untuk lebih daripada apa yang ada. Nah, kalau pula macam mana lah? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sak bros-brosnya pun mesti sama. Ada guru saya dulu, ya, gurunya memang steady bu, laki-laki steady. Lapang-lapang lah dalam kubur, baik orang, namanya pun cantik, Pak Rahmat, Pak Haji Rahmat, guru olahraga. Jadi kalau hari Senin dulu kan upacara ya bu, upacara bendera, pakai baju putih lah itu. Jadi dari rambutnya putih, baju putih, ya, celana putih, tali pinggang putih, sepatu putih. Jadi sekali terjatuh sisirnya pun rupanya putih juga. Memanglah kalau Pak Rahmat itu steady betul, guru olahraga. Nah, matching, semuanya matching. Alhamdulillah. Nah kalau begitu penjelasan Ustadz, berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya? Tidak. Bukan itu maksudnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang berlimpah ruah. Khadijah miliuner ketika itu. Ya. Abu Bakar, Uthman, orang-orang yang luar biasa kekayaannya. Namun berubahkah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi orang kaya karena jamaahnya kaya? Berubahkah pola hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kezuhudan itu walaupun beliau dikelilingi dengan orang yang kaya raya? Tidak. Atau Jibril alaihi salam yang pernah datang kepada Rasul ketika Rasul menang pulang dari perang Khaybar, Jibril menawarkan agar dibangunkan istana lebih baik daripada istananya Heraklius, raja Romawi yang sangat tersohor pada masa itu. Sudah dinampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kira-kira istana yang akan dibangun. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Aku tak berhajat dengan itu karena umatku tak bisa mengikutiku nanti kalau aku seperti itu. Jadi yang diingat, yang dikenang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah umatnya. Bagaimana perilaku yang beliau lakukan itu bisa diikuti oleh umat. Agar hidup ini menjadi berkah, agar umur ini diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, maka daripada itu bacalah sirah, bacalah sejarah Rasul. Bagaimana kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu layaknya Al-Quran yang berjalan. Saya dulu bu, suka kali saya dengar Barzanji itu, ya, suka kali. Yang hari ini hampir hilang.
Syair Barzanji ini ditulis oleh Syekh Ja'far bin Hasan al-Barzanji. Barzanji itu satu tempat, satu daerah yang kalau sekarang negaranya di daerah Kazakhstan, negara Kazakhstan. Ulama besar. Ya, beliau lah yang membuat syair-syair Barzanji itu menceritakan melalui senandung-senandung itu tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak belum lahir, siapa ayahnya, siapa ibundanya, bagaimana malam kelahirannya, siapa yang menerima jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam bayi kecil yang mulia itu pada malam kelahiran. Baca sejarah. Maka Bung Karno dahulu pernah mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Anak-anak kita ini sekarang, Bu, itunya maksud saya, bukan kita. Anak-anak kita sekarang ini salah satu tantangannya adalah kenal tidak mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenal atau tidak mereka? Dengan para sahabat, mana yang lebih mereka kenal? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau K-pop? Korea pop. Sekarang ini lagi ngetren. Ya, sampai makanan, kue. Kue pun kue Korea, baju Korea. Ya, udah itu sisiran pun sisiran Korea. Karena apa? Drama Korea, semua lah Korea. Dulu saya ingat pulang saya dari Madinah tahun-tahun 98. Ya, itu lagi mabuk-mabuknya Indonesia ini dengan telenovela. Oh, apa Miramar atau Marimar apa namanya? Itu. Nyambung rupanya langsung. Berarti penggemar juga dulu ya kan. Kalau saya kecil-kecil dulu, apa itu? Brahma Kumbara. Itu radio. Nenek lampir. Terduduklah depan televisi itu. Tak bergerak. Kalau iklan baru bergerak. Disetel orang kafir tuh memang pas maghrib dibuatnya. Begitu iklan, berlarilah kamar mandi, wuduk cepat-cepat. Berair-air muka tadi beranduk-anduk, berdiri tegak lagi depan televisi tadi. Iklan balik, lari ke kamar, ambil mukena, ambil telekung, depan televisi itu dikembang, tikar sembahyang tadi, berdiri tegak lagi. Iklan, takbir Allahu Akbar. Selesai iklan, selesai salat maghribnya. Ini yang gelak-gelak ini pengalaman pribadi nih, yakin saya. Jadi kalau kita ingat, Bu, manalah lebih banyak usia kita ini tidur atau terbuka mata kita ini? Yakin nih, Bu? Katakanlah 2/3% dari umur kita ini terbuka mata kita. Dari yang terbuka nih mata kita ini, berapa lama kita pergunakan untuk beribadah? Seluruh panca indera ini kita ingat, mata nih mana lebih banyak digunakan? Melihat mushaf Al-Quran atau melihat yang lain? Muncung nih kemana dipergunakan? Mengumpat atau membaca Al-Quran? Tangan nih kemana digunakan? Memotong cabai atau membalik lembaran-lembaran Al-Quran? Kaki nih kemana melangkah? Mana lebih lama sandal kita berada di teras masjid atau di mana? Pertanyaan ini bukan saya tanyakan sama ibu-ibu, tapi coba kita analisa orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetangga, teman, saudara, mungkin anak menantu yang ada di sekitar kita. Kalau yang ngaji-ngaji ini juga nya di mana lingkungan ibu-ibu, saya yakin ini juga lah kalau ada orang meninggal, ini juga lah yang wirid datang.
Kalau ada STM, ini jugalah orangnya. Kalau ada PHBI, ini jugalah orangnya. Tak lebih, tak kurang, saya yakin. Kenapa Ustaz tahu? Karena memang begitu. Asal pengajian, ya jumpa dengan ibu ini. Pergi pengajian sana, jumpa lagi dengan ibu ini. Macam tak ada jemaah yang lain, kan gitu. Tapi memang begitulah. Untuk yang baik-baik ini Bu, Allah pilih. Nah itu. Sebagaimana Allah pilih juga untuk yang buruk-buruk. Ada juga yang buruk itu. Pergi ke diskotik sana, dia juga. Pergi ke diskotik sana, dia juga. Buat mabuk-mabuk, dia juga. Buat rame-rame untuk maksiat, dia juga. Jadi Allah pilih. Tinggal mau dipilih Allah bagian yang mana? Bagian yang baiknya atau bagian yang buruknya? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Atau tinggal pilih man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Maka agar hidup ini berkah, belajarlah dari Sayyidul Mursalin. Bagaimana umur beliau 63 tahun. Tidak ada kaitan antara pola hidup sehat dengan panjang umur. Supaya panjang umur nih makanan mesti sehat, hidup senang, ya, mobil harus mewah. Tidak, belum tentu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah, uswatun hasanah, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul anam. Seluruh gelar-gelar kebaikan ada pada diri beliau. Usia beliau 63 tahun. Siapa yang berani mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pola hidupnya tidak sehat? Sangat sehat. Pulang beliau dari Masjid Nabawi dan rumah beliau persis nempel dengan dinding Masjid Nabawi. Pulang ke rumah tanya Aisyah, adanya makanan sarapan kita pagi ini? Sudah tahunya engkau ya Rasulullah. Sudah seminggu kita tak menanak di dapur. Kalau gitu aku puasa. Kata Aisyah, semenjak kami hijrah ke Madinah, kami biasa tidak menanak 2 pekan berturut-turut. Ya Allah, ya Rabbi. Ma syabi'a alu Muhammadin min qit'ati sya'irin ba'da al-hijrah. Tidak pernah 2 bulan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya merasakan kenyang berturut-turut dalam 2 bulan. Tetap saja dalam 2 bulan itu kekurangan makan. Dalam 2 bulan itu ada
kami nu'ammirhu, kami panjangkan umurnya, kami tambahkan usianya, nunakkishu fil khalq, kami kembalikan dia kepada ciptaan semula. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam agar umur ini menjadi berkah, tutuplah dia dengan doa. Bangun dengan doa. Mau tidur, baca doa. Jangan sampai aktivitas kita ini lepas dari munajat kepada Allah subhanahu, dari doa. Saya selalu mengatakan dalam pengajian kepada anak-anak muda, tapi untuk memberikan penjelasan itu agar kandas, Bu. Karena anak-anak muda ini kalau kita jelaskan, kandas-kandas jelaskannya agar tertancap dalam hati mereka. Saya bilang begini, kalian perlu tahu bahwa doa ini senjatanya orang yang beriman. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang. Makan, berdoa. Habis makan, berdoa. Minum, berdoa. Habis minum, berdoa. Tidur, sebelum tidur berdoa. Bangun tidur, berdoa. Saya bilang sama orang tua, kalian tahu monyet? Oh, tahu loh Ustaz, katanya. Monyet makan enggak? Makan. Nah, kau makan. Ini sama anak muda tadi nih ceritanya. Monyet minum enggak? Minum lah Ustaz. Kau habis makan minum lah Ustaz. Monyet tidur enggak? Tidur. Kau pengajian pun tidur Ustaz, katanya. Anak-anak itu kan gitu dia. Ya kan? Anak-anak muda itu kan gitu. Awak ajak dia berseluruh, lebih berseluruh lagi dia dengan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apalah bedanya antara ente makan dengan monyet makan? Lama dia berpikir, iya juga. Yang membedakan itu adalah pada Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, itulah bedanya. Oh gitu ya Ustaz ya. Iya. Karena yang saya takut, saya bilang, yang saya takut monyet itu berdoa, kau tak berdoa. Kita kan tak tahu bahasa dia. Jangan-jangan sebelum dikupasnya pisang tadi, oh udah berdoa dia. Nah, ya, datang manusia yang diciptakan, ya, fi ahsani taqwim itu, makan, tak berdoa. Kenapa sighahnya dalam doa itu redaksinya? Nah, bukan ni. Allahumma barik lana, bukan barik li. Karena makan itu bukan cuman kita sendiri yang makan. Kalau dia makan tidak diawali dengan bismillah, maka setan ikut makan. Tapi kalau dia baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada rimah-rimah terjatuh, datang semut ikut makan. Semut tadi pun dapat keberkahan dari makanan itu tadi. Ya. Berlebih tulangnya dimakan oleh kucing, kucing itu pun berkah dengan memakan tulang. Masuk dalam selokan makanan itu tadi karena berlebih, ya, atau karena sisa-sisa kulitnya dimakan pula oleh cacing, oleh ikan-ikan kecil di dalam selokan, mereka pun mendapatkan keberkahan. Saya sudah selalu cerita berkah ini. Al-barakah, akar katanya sama dengan al-birkah, cuman beda baris saja. Satu baris atas, satu baris bawah. Birkah, apa artinya birkah? Sumur, telaga. Bagaimana filosofi air sumur? Tidak pernah melimpah keluar dari sumur, tidak pernah. Kalau sekarang tak ada lagi perigi di rumah orang, ya kan? Tak ada lagi sumur telaga, tak ada. Semua main sedot. Air sumur itu berapapun banyak kita gunakan untuk mandi, mencuci, masak, ada saja yang mengisinya sehingga dia tetap penuh.
Itulah rezeki yang berkah itu. Rezeki pas-pasan. Pas mau ngawinkan anak, duit sedang banyak-banyaknya. Pas mau membetulkan rumah, duit sedang ada. Ya, pas mau ngekahkan cucu, ya, ada. Nah, begitu. Pas-pasan. Itulah rezeki yang berkah. Rezeki ketika kita butuh dia ada. Ketika kita berharap untuk dapat membantu saudara kita, kita dapat mengulurkan bantuan itu tadi. Mudah-mudahan begitu juga lah dengan umur kita. Panjang tak menjadi fitnah bagi anak-anak kita. Doa kita kepada Allah sampai pun umur kita panjang, ila ardhalil umur, sampai pun umur yang panjang. Jangan siapa kau katanya. Datang anaknya aku nih mak, si Adi, siapa kau? Tak kenal lagi dia. Ya, begitu. Makanya Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jiwa yang lemah dan haram. Apa haram itu? Fikun, di usia yang sudah sangat lanjut. Itulah yang dikhawatirkan. Maka hidup ini agar menjadi berkah, dipanjangkan Allah umur, tutuplah dia dan awalilah dia dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan umur, dapat kita melaksanakan di sisa umur ini kebaikan-kebaikan, ada sejarah yang dapat kita ukirkan, ada kebaikan yang dapat kita berikan kepada orang lain, dan kita hidup meninggal dunia dalam husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan kepada ibunda moderator. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Al-Ustadz kita, Dr. Haji Ardiansyah LCMA, yang sudah cukup panjang kita mendengarkannya, dan waktu di studio sudah pukul 15.30, kita asar 15.40 ya. Jadi kami hanya memberikan kesempatan satu penanya dari kiri kami dan satu penanya dari kanan dengan pertanyaan yang singkat. Dipersilakan. Ya, satu lagi di sini, Bu ya. Ya, dipersilakan Ibu. Tolong mic-nya. Jadi dua, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu Hasibuan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemakalah juga, pada yang dua orang, mungkin mereka nggak kenal sama saya, tapi saya kenal sama mereka. Umur saya lebih kurang 74 tahun. 74 tahun, masih muda. Hilangkan 7 tinggal 4. Kan itu kan? Ada jamaah saya kemarin, saya tanya, dia jamaah saya pertama 31 tahun yang lalu. Tiba-tiba anaknya gantinya sekarang, murid saya juga, bahasa saya guru. Umur orang tuanya itu semalam baru saya tanya, terpikir saya, kayaknya mengingat undangan ini. Rahmah, apa Bu? Ibu sehat? Sehat. Berapa umurnya sekarang? 99 Bu. 99 apa? 99 tahun, jadi setahun lagi nanti 100. Jadi mama itu sekarang bagaimana mamanya? Cuman nggak bisa dia berdiri lama-lama, tapi ngambil nasi apa bisa, makan bisa. Tidak pernah dia sakit, menurut saya tidak pernah. Sampai hari ini, cuman sakitnya ujurnya. Tapi tidak ada sakit di atas bang, dia udah pakai sorong-sorong, tidak pernah. Jadi saya ingat dulu Ustadz, ini yang saya ingat dulu sama murid saya itu sangat, ini harta ya, miskin harta ya. Jadi waktu saya takziah suaminya meninggal ya, saya menengok ke atap begini, menataplah saya dengan air mata saya. Rumahnya sudah banyak bolong, bocor. Bapak itu sudah terlentang di sini. Nah
Datang saya takziah ke situ. Paling rajin pula dia mengaji. Ini yang 99 sekarang ini masih hidup. Rumahnya di sana Bromo, ke sana sedikit. Pertanyaannya Bu, Ya. pertanyaan Oleh Ibu karena apa itu, Bu? Saya tahu sifat ibu itu sejak dulu pertama suka ikhlas. Iya, Yang kedua as-sabaru, sabar. iya. Dia tidak ada ibadah yang paling kuat itu yang ditancapkannya. Apakah ini Ustadz bisa menjadi bahan untuk mencapai umur yang 99 tadi? Terima kasih. Baik, sudah dapat kami Assalamualaikum tangkap Bu warahmatullahi pertanyaannya. wabarakatuh. Terima kasih Bu Arbaiyah, Ustazah Arbaiyah, bahwa umur yang 99 dengan sabar, apakah itu kiat untuk memperpanjang umur? Silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya Bu. Zuraidah Rahab, Medan. Kepada Ustadz, saya ingin menanyakan tentang doa tadi Ustadz, bahwa kita dalam segala aktivitas itu selalu memulainya dengan doa basmalah gitu. Jadi sebagaimana apa yang Ustadz katakan tadi mengenai adanya hewan pun seperti monyet itu bisa jadi dia juga berdoa mau makan gitu. Jadi apakah di dalam Al-Quran itu ada kan yusabbihu lillahi ma fis samawati itu Ustaz, bahwasanya bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Bagaimana sebenarnya tasbih apa yang diucapkan oleh makhluk seperti hewan-hewan itu Ustaz, ataupun mungkin tumbuh-tumbuhan? Apakah doa itu juga termasuk tasbih, atau apa yang terkandung di dalam tasbih itu, kalimat-kalimat apa begitu Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zuraidah. Jadi ada 2 pertanyaan Ustadz. Kami kira Ustadz dapat menangkap pertanyaannya. Dipersilakan Ustadz untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Ibu. Rasul SAW mengatakan, ma zada fil adabi illa khaira. Tidaklah menambah dalam adab, sopan santun, kesabaran, keikhlasan, adab Nabi, illa khaira, kecuali bertambahnya kebaikan. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa ibu ya, atau nenek tadi yang sudah 99 tahun ya, dengan kebaikan. Ada orang-orang yang diberikan Allah usianya panjang, semakin tua semakin taat. Kadang malu pun dia tersingkap rambutnya walau sehelai pun ditutupnya. Malu dia. Tahu dia menjaga dirinya walaupun di usia yang sudah Allah berikan sebenarnya kelonggaran bagi dirinya. Ya, orang yang sudah tidak lagi mengenal aurat, dia boleh tidak menutup kepalanya. Dalam Islam bagi perempuan sudah tidak mengenal lagi karena sudah sampai yang tidak lagi dihajatkan oleh manusia, ada lawan jenisnya, maka dia terbuka pun rambutnya tidak. Tapi ada orang yang memang semakin tinggi usianya, semakin dijaganya dirinya. Inilah yang kita harapkan Ibu. Dari diri kita juga seperti itu. Yang bercakap nih, cakap aja yang pandainya, belum tentu juga sampai pada masanya. Tapi karena disuruh oleh Bu Salma saya menjadi pembicara hari ini dari sekretariat, terpaksalah saya jadi pembicara hari ini. Dia yang ngubungi saya tadi. Jadi, tapi kalau ilmu, kalau prakteknya bukan saya, ibu-ibu lah yang sudah jauh lebih daripada. Nah justru karena itu kita saling mendoakan Bu. Ya, doa yang paling dibutuhkan oleh kita semua ini adalah istiqamah sampai akhir hayat, sampai kita menutupkan mata yang terakhir, istiqamah dalam agama ini. Nah kemudian ya, berkaitan dengan tasbih. Tasbihnya alam semesta ini Bu, taatnya mereka kepada perintah Allah. Hujan itu tidak turun kecuali kata Allah, turun kau di sini, di situ dia turun. Tidak macam kita nih tekaknya. Manusia ini zaluman jahula kata Allah. Inna aradna al-amanati 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وحملها الإنسان
innahu kana zaluman jahula. Kami tanya kepada langit, pada bumi, kepada gunung, hendaknya kalian menjadi khalifah di muka bumi, semuanya menolak. Alih-alih datang manusia, kami yang memikulnya. Kasiannya kami sebetulnya kepada manusia itu, kata Allah. Tapi karena zalimnya dia, karena bodohnya dia, akhirnya diterimanya lah tanggung jawab menjadi khalifah di muka bumi. Itu kata Allah, bukan kata saya. Tapi kalau alam semesta ini, kata Allah, meletus, meletus. Turun di sana, turun di sana. Ya, begitu. Baca surah As-Sajdah, akhir dari surah As-Sajdah. Apa kata Allah? Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Tidakkah mereka melihat awan yang menggelayut, ya, kami yang menggiringnya? Betul itu. Kadang tempat kita ini udah gelap, gelap tengok keluar, hati kita pun dah takut, oh maulah hujan petir nih. Alih-alih sebentar 5 menit kemudian tengok udah terang. Atau sebaliknya, tadi nampak terang, ya, bentar lagi lah jemuran itu diangkat. Oh, turunnya, jemuran udah kering, basah lagi balik. Awalam yarau anna nasuqul ma'ila. Jadi tasbihnya mereka, taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berani melawan. Makanya manusia ini kalau tak taat lebih buruk daripada binatang. Ya, lebih buruk daripada. Karena binatang itu ada yang masuk surga. Walaupun dia seekor al-kalb, seekor anjing. Qala ba'duhum sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qala tis'atun wa qalbuhum. Disebutkan sittatun wa sab'un qalbuhum. Jadi ada anjing yang masuk. Jadi jangan pernah manusia itu merasa dirinya lebih baik daripada hewan atau daripada binatang kalau dia tidak taat kepada Allah. Makanya standar kebaikan pada manusia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan. Ya, mudah-mudahan di sisa umur sekali lagi, ya, ketaatan inilah yang menjadi, ya, terpancar dari diri kita. Ketundukan, kepatuhan terhadap setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mari kita berdoa dan mari kita saling mendoakan agar kiranya umur yang Allah berikan kepada kita, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini semuanya adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار جد ملحق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang kita hormati dan para peserta pengajian yang kami hormati, bahwa hidup berkah itu marilah kita ukir dengan menebar kebaikan. Kemudian yang kedua, kita harus merasa lebih rendah dan merasa diri kurang untuk selalu berbuat kebaikan. Yang ketiga, marilah kita gunakan umur kita ini untuk kualitas ibadah kita. Nomor 4,
marilah kita mengisi kebaikan di dalam hidup kita. Dan terakhir adalah semua perjalanan hidup kita dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Inilah yang dapat sebagai kesimpulan. Tentu tadi para ibu juga sudah mengambil kesimpulan sendiri. Dan kepada Ustadz kami ucapkan terima kasih. Demikian juga kepada pemirsa Stripi, lupa tadi menyapa pemirsa streaming TV MUI dan sahabat kami di FB maupun di Instagram, dan semua peserta yang hadir di aula ini. Kita mengucapkan terima kasih. Kue gelang, kue cincin, lebih kurang minta izin. Pohon selasi, pohon durian, terima kasih atas perhatian. Demikian saja, saya Nani Ayum Panggabean beserta seluruh kru kerja, ada Ponco di sana, mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian saja, billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.